Jangan melakukan scale up sebelum mikirin ini ya. Dan manusia itu teman-teman, tim itu tumbuh hanya ketika leadernya tumbuh. Jadi perusahaan tumbuh ketika timnya tumbuh. Tim ini tumbuh ketika leadernya tumbuh. Leader ini tumbuh ketika mindsetnya tumbuh. Sebelum ngomongin scale up, yuk kita perhatikan dulu 4 poin tadi. Apa saja itu? Kalau Anda pengen skala bisnis, apa aja yang harus Anda lakukan dan Anda harus perhatikan apa saja? Nah ini ada hal-hal yang harus Anda perhatikan sebelum Anda skala bisnis. Jangan melakukan skala sebelum mikirin ini ya. Apa aja itu? Tonton sampai selesai. Oke teman-teman semua, bahasa scale up itu bahasa yang seringkali akhirnya dilihat, didengar gitu ya oleh kawan-kawan UMKM, terutama pada saat kemarin, pada saat pandemi, ya, bahasa scale up itu kan seakan-akan bahwa yuk kita scale up. Pertanyaannya adalah scale up itu apa? Gitu ya. Scale up bahasanya adalah membesar. Jadi kita pengen membesarkan bisnis kita. Namun yang terjadi adalah banyak orang pada saat melakukan scale up, mereka tidak siap. Pengennya scale up, nyatanya scale down. Ini menjadi suatu masalah. Kenapa? Karena fondasinya belum kuat. Kawan-kawan kalau sekarang pengen bikin gedung yang besar, gak mungkin dong bikin fondasi ataupun fundamentalnya itu dibikin ngasal. Pasti lama dong, budgetnya besar dong, ya. Pasti kuat dong. Sama juga bisnis. Anda jangan lakukan scale up pada saat fondasinya belum kuat. Kaki-kakinya apa saja gitu. Nah, ibarat meja nih ya, ini meja nih ya. Scale up itu kita pengen bangun nih. Nah, ibarat meja ini harus ada pondasi kakinya. Kakinya apa saja Kang? Nomor 1. Ini yang harus Anda perhatikan pada saat Anda pengen melakukan sebuah yang namanya scale up. Yang pertama adalah operation. Operation adalah operasional. Kalau Anda main di F&B, ingat teman-teman semua operasionalnya jangan sampai berantakan. Misalkan Anda pengen scale up product development. Product development itu bikin produk baru. Pas dicek di bagian dapur gitu ya, ternyata operasionalnya bikin ribet. Saya kemarin ketemu dengan Mas Jody Warung Stick gitu ya. Bagaimana beliau cerita bahwa tiap kali mau scale up ataupun tiap kali bikin produk baru, itu harus mikirin dari segi efisiensinya, mikirin dari produktivitas timnya. Ada produk baru, jangan sampai bikin ribet operasional. Ini kok gimana? Bahan ini yang mana? Mending satu bahan tapi bisa dibikin macam-macam gitu loh. Ini yang maksud dengan operation. Intinya adalah jangan sampai adanya bahan baru, produk baru ataupun apapun yang baru di operasionalnya bikin mumet. Pun juga sama dengan bisnis Anda yang lain, gak hanya di F&B. Bagaimana operasionalnya memungkinkan? Tidak untuk bisa di scale. Kalau nggak siap operasionalnya, jangan dulu scale. Kalau sudah siap operasionalnya Kang, gimana tuh? Perhatikan nomor 2, itu bagian produksi. Di bagian produksi ini, kaki yang kedua adalah kaki di mana Anda memikirkan tentang supply chain-nya. Bagaimana vendornya? Jangan-jangan vendornya belum siap. Pada saat saya datang dengan kawan saya, partner saya di Dewa Snack gitu ya, saya nanya, kapasitas produksi berapa? Ya 20.000 Kang. Ya 20.000, 50.000 bisa nggak? Waduh belum pernah nyoba sih Kang. Kalau 100.000 apalagi. Yaudah nanti saya datang lagi pada 100.000. Saya bilang, wah songong ya. Kenapa saya tanya begitu? Jangan sampai pas kita omsetnya jedar meledak gila-gilaan, kapasitas produksinya kagak ada. Dari segi apa? Dari segi vendornya belum siap, pengrajinnya nggak ada, pisangnya bingung nyari di mana, singkongnya bingung nyari di mana, kagak bisa. Pun juga gak cuma sekedar vendor dari segi bahan utama, bahan baku utama, juga packagingnya gimana? Salah satu perusahaan saya itu bidangnya adalah dunia skincare gitu kan. Ternyata kalau pada saat scale up mikirin packaging juga sampai ke Tiongkok gitu kan, Cina. Ini gimana ini kan? Apalagi yang produksi mikirin dari segi gudang, ayo lo gimana? Anda ngomongin scale up miliar-miliar, jutaan pieces, lah gudang Anda cuma segitu doang ya, gimana cerita ini? Nah maka sekali lagi ini yang perlu Anda perhatikan. Kaki kedua selain operasional adalah produksi. Nah kaki yang ketiga yang harus diperhatikan adalah human capital ataupun manusia. Dan manusia itu teman-teman, tim itu tumbuh hanya ketika leadernya tumbuh. Jadi perusahaan tumbuh ketika timnya tumbuh. Tim ini tumbuh ketika leadernya tumbuh. Leader ini tumbuh ketika mindsetnya tumbuh. Ya maka pastikan pada saat sebelum scale up semua ini bisa tumbuh. Jangan sampai pas saat scale up ini masih banyak beralasan, ngeluh mulu, ngebanding-bandingin, suka nyari-nyari alasan pembenaran gitu kan. Dan Anda juga udah pernah tahu kan, saya pernah bahas di video yang lain bahwa mindset yang harus diinstal bagi orang yang pengen bertumbuh adalah setidaknya punya 5 karakteristik, 5 kriteria. Yang ini adalah hasil riset penelitian dari Carol Dweck. Apa saja itu? Nomor 1, harus suka dengan tantangan. Jangan sampai pas kita ngomong 1 miliar sehari misalkan, langsung hang, kan? Bingung ya, ini gimana ya? Suka tantangan. Kedua adalah senang dikritik, gak baperan. Nah, jangan sampai pada saat dikritik baper, putus asa, nyerah gitu kan. Yang ketiga adalah
Tidak ada pikiran negatif. Pokoknya nggak ada obstacle. Ya, pokoknya mah nggak ada susah, nggak ada sulit, nggak ada gaptek, bisa. Apalagi Kang, punya effort gila-gilaan. Kalau pengen sukses besar, ya kerja juga luar biasa gitu. Jangan sampai rebahan mulu gitu. Nah, terakhir yang kelima adalah jadi orang yang lebih sukses. Anda nonton video ini, Anda ikutan workshop saya, Anda ikutan e-course saya, baca buku saya yakin Anda termasuk orang pembelajar. Saya doakan terbaik, semoga Anda yang nonton video ini nih, bisnisnya bisa makin tumbuh, bisa scale up gila-gilaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi itu tentang human-nya. Pilar pertama tadi pondasinya adalah operasional, ya. Kedua adalah produksi, ketiga adalah manusianya, SDM-nya. Nah, satu lagi kawan-kawan, kaki pondasinya adalah di bagian marketingnya itu sendiri. Anda harus ukur leads-nya berapa, prospeknya berapa, konversinya berapa. Gimana cara melakukan peningkatan dari segi traffic, memperbesar kunjungan, memperbesar konversi, supaya retensinya tinggi, supaya average rate-nya besar. Nah, itu perlu dipikirin, dibikin. Jangan sampai nanti pada saat digenjot pakai budget iklan, ternyata leads yang masuk tidak ada konversi dengan baik menjadi sales. Ini menjadi biang kerok masalah gitu. Maka sekali lagi, sebelum ngomongin scale up, yuk kita perhatikan dulu 4 poin tadi. Apa saja itu? Produksinya pastikan siap, operasionalnya siap, humannya siap, dan baru nanti pikirin marketingnya siap. Jadi bukan soal tentang marketing doang, yang lainnya juga gitu ya. Itu aja mungkin teman-teman untuk video kali ini. Semoga ini menjadi bakal buat Anda, terutama bagi Anda yang pengen scale up gila-gila. Sampai jumpa di video berikutnya, jangan lupa subscribe.